Roh Kudus ada di sini. Amin, saudara. Setiap saudara yang sudah hadir selama 10 hari, saya percaya saudara mendapat berkat yang spesial dari Tuhan. Kalau kita belajar dari Alkitab, gereja apa yang memberitakan Injil, menjadi saksi, melakukan mujizat sampai ke ujung bumi? Tidak lain selain gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja yang beraliran Roh Kudus, itulah gereja yang menyala-nyala rohnya. Saudara-saudara, gereja itu sebenarnya bukan organisasi, tetapi gereja itu adalah sebuah komunitas. Komunitas yang satu roh, satu dimensi dari Roh Kudus yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dan kita di tempat ini adalah satu DNA dengan gereja yang ada di Yerusalem yang dipenuhi oleh Roh Kudus waktu itu. Amin. Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah mengenal pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu perlu kita kenal. Saya percaya masih banyak orang yang belum mengenal tentang pribadi Roh Kudus. Semakin kita kenal dia, kita semakin cinta akan dia. Amin. Kenali pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah salah satu oknum dari Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, masing-masing oknum Tritunggal ini punya tugas masing-masing. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bertugas untuk mencipta. Yesus bertugas untuk menebus. Roh Kudus bertugas untuk penolong. Saudara, Bapa mencipta, Yesus penebus, Roh Kudus penolong. Ditolong untuk apa, saudara-saudara? Ketika dicipta, lalu ditebus. Setelah ditebus, baru ditolong. Dicipta, Allah menciptakan manusia di dunia ini. Sebenarnya dia sedang menciptakan dunia yang seperti sorga. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kembali dipulihkan supaya tidak gagal rancangan Allah. Akhirnya ditebus manusia yang jatuh berdosa itu. Ketika ditebus, kemudian diberikan seorang penolong. Amin. Itu sebabnya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Amin. Tanpa penolong, manusia yang percaya kepada Yesus, hidupnya tidak berubah, hidupnya tidak berdampak, hidupnya biasa-biasa. Itu sebabnya butuh penolong. Kalau berhenti di penebus tanpa penolong, tidak berdampak apa-apa, saudara-saudara. Itu sebabnya dikasih Roh Kudus. Mereka punya tugas fungsi masing-masing, saudara-saudara. Roh Kudus bukan penebus. Roh Kudus adalah penolong. Yesus tugasnya penebus. Mereka punya tugas masing-masing dan mereka mengerjakan tugasnya, saudara-saudara. Amin. Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar kuasa atau tenaga aktif Allah. Saya percaya masih banyak orang Kristen berpikir Roh Kudus itu adalah kuasa. Roh Kudus itu adalah tenaga. No. Roh Kudus itu adalah pribadi. Katakan sama-sama, 1, 2 ya. Roh Kudus adalah pribadi. Saksi Yehuwa, mereka percaya Roh Kudus bukan pribadi, tetapi Roh Kudus adalah kuasa, tenaga aktif Allah. Mereka tidak percaya bahwa Roh Kudus pribadi, saudara. Tapi kita, orang yang percaya Yesus, percaya firman, Roh Kudus itu adalah pribadi. Bukan sekedar kuasa, bukan sekedar tenaga, tapi dia pribadi. Apa buktinya? Buktinya ini. Roh Kudus itu pribadi. Buktinya dia bisa berbicara. Roh Kudus bisa berbicara. Amin. Kita membaca di Kisah Para Rasul, seringkali Roh Kudus berbicara kepada Paulus. Filipus dikasih tahu di sana ada jiwa, di sana ada jiwa. Roh Kudus itu berbicara. Kalau kuasa itu tidak bisa bicara. Tetapi kalau pribadi dia bisa bicara. Roh Kudus adalah pribadi. Amin.
Bapa itu pribadi, Yesus pribadi, Roh Kudus juga adalah pribadi. Dia bisa berbicara. Kalau dia bisa berbicara, kenapa saudara tidak ajak Roh Kudus bicara? Saudara, seringkali orang Kristen kan hanya Yesus bicara. Yesus, tolong aku. Jarang kita bicara, Roh Kudus, tolong aku. Saya mau keluar dari rumah, saya mau pergi keluar kota, Roh Kudus sertai aku. Ajak Roh Kudus bicara, Roh Kudus pribadi. Amin. Roh Kudus pribadi, saudara. Bahkan kita bisa dengar Roh Kudus berbicara di hati kita kalau kita dekat dengan dia. Kemudian dia merasa sedih, Roh Kudus dia bisa sedih. Efesus 4:30. Makanya firman Tuhan berkata, jangan dukakan Roh Kudus. Kalau di hatimu berkata, kamu ke gereja, tapi kamu menolak, kamu justru pergi ke yang lain, engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus hanya bisa sedih, nggak dengar. Roh Kudus nangis. Tapi mau apa? Saudara nggak peduli dia. Haleluya. Kalau saudara tabrakan jatuh kecelakaan, Roh Kudus bilang apa? Aduh, tadi kan sudah bilang, jangan ke gereja kau, tapi kau nggak mau. Mau apa? Haleluya. Dengar Roh Kudus. Peka dengan Roh Kudus. Ketika engkau ingin melakukan dosa, mestinya hati nuranimu pastikan bicara. Itu dosa. Tidak damai di hatimu. Tapi engkau melawan. Engkau tetap ngotot. Engkau sedang menyakiti hati Roh Kudus. Lama-lama saudara-saudara, Paulus berkata, hati nuranimu mati. Orang yang hati nuraninya mati, dia melakukan dosa, mau lakukan apapun, udah gak ada rasa bersalah. Itu namanya hati nuraninya sudah mati. Haleluya. Dosa apa yang mengikat saudara? Hanya saudara yang tahu. Kalau saudara terus hidup dalam dosa itu, percayalah engkau hidupmu tidak akan pernah berubah. Hidupmu tidak akan pernah naik level. Tinggalkan dosa. Ikatan-ikatan apa yang mengikat saudara? Kecanduan apa yang mengikat saudara? Kebiasaan buruk apa yang mengikat saudara? Saudara harus berkata, tinggalkan. Ikut Yesus. Amin. Kalau enggak saudara, sama saja hidupmu terus begitu-begitu saudara. Saudara, mestinya kita alami pertumbuhan, alami kemuliaan yang dahsyat yang kita tidak pernah pikirkan, yang disediakan Allah. Kita alami itu. Kita enggak pernah sampai ke situ. Kenapa? Karena kita terus hidup dalam dosa. Haleluya. Sedih Roh Kudus itu. Mulai hari ini coba kita peka dengan Roh Kudus. Ikuti hatinya Roh Kudus, saudara. Dia punya kehendak, saudara. Roh Kudus itu punya kehendak, punya kemauan, saudara-saudara. Roh Kudus juga punya pikiran. Kalau kuasa tidak punya pikiran. Kalau hanya sekedar tenaga tidak punya kehendak. Tapi Roh Kudus dia pikiran, saudara. Dia bisa mengajar, dia bisa menghibur. Roh Kudus juga punya emosi, sukacita, sayang, itu Roh Kudus, saudara-saudara. Amin. Mulai hari ini, saudara-saudara, belajar libatkan ini Roh Kudus. Sebab inilah yang diutus penolong. Yesus naik ke sorga, Yesus bilang, aku tidak biarkan kamu seperti yatim piatu, tapi aku berikan kamu seorang penolong yang menyertai kamu. Berarti siapa yang bersama kita? Roh Kudus, bukan Yesus. Roh Kudus, Yesus pergi ke sorga. Siapa yang bersama kita? Roh Kudus. Tapi kan kita panggil Yesus. Roh Kudus ada di situ. Aja ngobrol, Yesus, Roh Kudus. Amin. Aja ngobrol itu Roh Kudus. Tugas atau pekerjaan Roh Kudus adalah menolong, menghibur, menguatkan, menyertai. Wow. Ini dahsyat sekali, menolong. Dia sediakan penolong bagi kita. Wow. Kalau kita tahu ini, hidup kita dahsyat, saudara-saudara. Menolong untuk siapa? Bukan untuk semua orang. Hanya orang percaya yang mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Bukan semua orang. Hanya orang yang mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Buktinya apa? Yohanes 14:15. Kalau enggak percaya kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, maka aku akan kasih kamu penolong. Kalau kamu mengasihi Tuhan,
Tapi kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak dikasih penolong. Amin. Saudara mengasihi Tuhan. Yesus pernah berkata begini, barang siapa mengikut aku, dia harus membenci ayahnya, ibunya, anaknya, suaminya, istrinya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan apa? Nyawanya sendiri. Barang siapa ikut aku, dia harus benci mereka, bahkan nyawanya sendiri. Lalu Yesus bilang begini, barang siapa yang tidak menyangkal dirinya dan pikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Yang Yesus maksudkan gini, kalau kamu mengasihi bapakmu, ibumu, saudaramu, anakmu, lebih daripada Yesus, engkau tidak layak ikut Yesus. Standar ikut Yesus ini tidak, standarnya tinggi, saudara-saudara. Kalau ada sesuatu yang kau kasihi lebih dari Yesus, engkau tidak layak. Kalau game lebih engkau kasihi daripada Yesus, engkau tidak layak bagi Yesus. Kalau gara-gara game engkau tidak ke gereja, tidak doa, tidak baca Alkitab, engkau belum layak. Kalau ada sesuatu yang engkau kasihi lebih daripada Yesus, engkau belum layak, kata Yesus. Ngeri, ini Yesus. Saya percaya ada banyak orang Kristen merasa hidupnya sudah, oh nih saya sudah ikut Yesus. Tapi ukurannya di sini, kena semua. Saya percaya semua orang Kristen punya berhala masing-masing. Entah apa itu hobi, entah apa itu kesukaannya, entah apa itu di HP-nya, apa itu di rumahnya, di lemarinya, di mana-mana, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kalau itu masih ada, berarti Tuhan di luar. Yang menjadi Tuhan adalah itu yang engkau kasihi itu. Mungkin itu uang, berarti uang adalah Tuhanmu. Amin. Mungkin kecanduan, narkoba, judi. Engkau tidak bisa lepaskan itu, berarti itu adalah Tuhanmu. Yesus bilang kau belum layak. Barang jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau mengasihi Tuhan berarti semua perintahnya dituruti. Bukan setengah-setengah. Ini saudara-saudara. Kalau kita sudah mengasihi Dia sungguh-sungguh, saudara-saudara, artinya tidak ada lagi Tuhan yang lain, tidak ada lagi berhala yang lain, tidak ada lagi yang lebih daripada Yesus. Artinya Yesus number one di hati kita. Baru Dia akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan seorang penolong. Baru dikasih penolong, saudara-saudara. Kalau enggak, tadi malam kan saya sampaikan begitu kan, pesan yang saya dapat dari Tuhan.
dalam persoalan hidup. Apapun persoalan hidup kita, dia mau tolong kita. Kenapa saudara-saudara? Kalau saudara punya pergumulan, saudara punya sakit penyakit, saudara bisa maksimal kerja untuk Tuhan? Pasti enggak bisa. Tuhan lebih suka kita sehat daripada sakit. Amin. Kalau saudara kita sakit-sakitan, gimana kita jadi saksi? Gimana kita sakit-sakitan, gimana kita mau pelayanan? Tuhan pasti lebih suka kita sehat. Termasuk masalah dan persoalan. Dia ingin menolong kita apapun persoalan kita supaya kita berkemenangan. Haleluya. Lalu dalam pelayanan. Tadi malam saya sampaikan kepada kita. Roh Kudus itu pro dengan Yesus. Amin. Roh Kudus itu tidak pernah bertentangan dengan Yesus, tidak pernah bertentangan dengan Bapa. Karena mereka satu. Tidak pernah bertentangan. Omongannya tidak pernah bertentangan, pekerjaannya tidak pernah tabrakan, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus itu tugasnya menolong apa yang sudah dikerjakan Yesus, karya penebusan, Roh Kuduslah yang melanjutkannya. Contohnya bagaimana? Ketika saya memberitakan Injil kepada Randi, berarti yang saya beritakan tentang siapa? Yesus disalib, mati bagimu Randi. Kemudian si Randi bilang, aku belum yakin. Kenapa saya belum yakin? Lalu Roh Kudus ketika saya sedang berbicara tentang Yesus, Roh Kudus itu menolong Randi. Menolong Randi untuk Randi paham dan percaya. Amin. Roh Kudus itu tugasnya menginsafkan. Amin. Saudara pernah baca ayatnya? Roh Kudus itu menginsafkan itu menyadarkan. Si Randi dibuat sadar oleh Roh Kudus. Saya ternyata orang berdosa. Dan itu anakku. Kenapa orang bisa nangis? Roh Kudus sentuh hatinya. Amin. Saudara kita ada di sini karena Roh Kudus yang sudah jamah kita. Amin. Jadi Roh Kudus itu dengan Yesus, Roh Kudus ini pro dengan Yesus. Kalau kita memberitakan Injil, saudara-saudara, yang kita beritakan kan tentang Yesus. Yesus mati loh, 2000 tahun yang lalu bagimu. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus itu bekerja. Dahsyat enggak saudara? Dia penolong kita, saudara-saudara. Semua yang dikerjakan Yesus, yang diajarkan Yesus kan udah pergi ke sorga. Sekarang Roh Kudus. Jadi tinggal kita sekarang. Kalau kita enggak menginjil, rugi. Padahal Roh Kudus, saya dari dulu menunggu Pak Erwin itu untuk menginjil. Padahal sudah banyak orang. Tetapi Pak Erwin enggak menginjil. Padahal sudah disediakan ini kuasa. Roh Kudus sudah ini, saudara. Amin. Kita telah membuang banyak waktu. Padahal Roh Kudus itu sudah siapkan kuasa, urapan, saudara. Kita tinggal ngomong kepada orang, Yesus mati bagimu, dosamu sudah diampuni. Kita ngomong, orang langsung nangis. Bukan kita hebat, Roh Kudus yang hebat. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Menginjillah, termasuk dalam pelayanan. Ketika berdiri di sini, saudara-saudara, kita sedang melayani. Ini kan gerejanya Roh Kudus. Jangan andalkan kehebatan kita, kemampuan kita, andalkan Roh Kudus. Enggak bisa apa-apa Roh Kudus. Saat kita merendahkan diri, Roh Kudus bekerja pakai kita. Mendoakan yang sakit, yang bermasalah. Roh Kudus bisa bekerja, sembuhkan, pulihkan orang itu. Bukan kita. Jadi kalau kita mujizat terjadi, jangan sombong. Kita hanya pengantara, mengalirkannya. Amin, saudara. Memperlengkapi orang percaya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu punya karunia-karunia. Untuk siapa? Untuk kita orang percaya. Karunianya apa saja? Karunia kesembuhan, karunia bernubuat, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia melayani, karunia mengajar, karunia membedakan roh, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia mengusir setan. Banyak karunia-karunia. Ini karunia itu kan berarti miliknya Roh Kudus. Kalau kita terima Roh Kudus, kita lebih intim kepada Roh Kudus. Paling tidak salah satu karunia ini ada di dalam kita, saudara. Tapi kalau kita tidak intim dengan Dia, tersembunyi karunia itu. Amin.
bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ketika ada seorang berbahasa roh, kemudian tiba-tiba ada yang menafsirkan bahasa roh. Haleluya. Karunia dengan bahasa roh beda dengan baptisan bahasa roh. Itu beda. Kalau baptisan itu sebagai tanda awal, tapi karunia ini bahasa roh itu harus ditafsirkan. Harus ada orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Ketika tiba-tiba satu orang di sini berbahasa roh, dia sendiri yang kencang suara. Kemudian tiba-tiba di pojok sana dia langsung mengartikan. Tuhan berkata begini. Woi, semua orang yang di ruangan ini terhibur dan diberkati. Wow, haleluya. Setiap orang percaya harus menerima Roh Kudus. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Setiap orang percaya, katakan sama-sama, setiap orang percaya. Katakan saya juga harus dipenuhi Roh Kudus. Harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, berarti kita tidak dapat bagian di dalam pekerjaan Tritunggal tadi. Pencipta, penebus, penolong. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, berarti kita hanya berhenti pencipta, penebus. Udah. Kalau dia disediakan penolong, berarti kita harus terima. Kita harus terima.